Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini di mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan pertemuan kelima yang akan membahas tentang metode TOPSIS. Materi untuk pertemuan kelima ini berisi yang pertama tentang metode TOPSIS, yang kedua langkah-langkah dalam TOPSIS, yang ketiga contoh soal dan pembahasan, yang keempat adalah latihan soal. Yang pertama, TOPSIS. Apa sih TOPSIS itu? Pertama, TOPSIS itu merupakan singkatan dari teknik for order preference by similarity to ideal solution. Nah, TOPSIS ini merupakan salah satu metode yang digunakan dalam SPK, di mana teknik pengambilan keputusan dari beberapa pilihan alternatif yang ada, atau MADM, Multi Attribute Decision Making. Artinya, di dalam TOPSIS ini nanti kita akan melakukan penilaian terhadap beberapa alternatif. Kemudian penilaian itu berdasarkan beberapa kriteria juga. Nah, artinya nanti yang akan dinilai itu alternatifnya tidak hanya satu. Kemudian yang menjadi kriteria penilaian juga tidak hanya satu, artinya lebih dari satu. Nah, kemudian untuk konsepnya TOPSIS, yang membedakan TOPSIS dengan metode yang lainnya adalah di dalam TOPSIS ini nanti alternatif yang terpilih yang menjadi alternatif terbaik itu adalah alternatif yang tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, tapi juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif menurut Huang tahun 1981. Nah, ini yang membedakan metode TOPSIS dengan metode yang lain. Jadi cirinya di TOPSIS itu nanti ada perhitungan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Nah, untuk langkah-langkah dalam prosedur TOPSIS itu adalah 7. Yang pertama itu membangun sebuah matrik keputusan, yang kedua membuat matrik keputusan yang ternormalisasi, yang ketiga membuat matrik keputusan yang ternormalisasi terbobot, kemudian yang keempat menentukan matrik solusi ideal positif dan solusi ideal negatif, kemudian kelima menghitung separasi jarak alternatif dari solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Kemudian yang keenam, menghitung kedekatan relatif terhadap solusi ideal positif dan negatif. Nah, yang ketujuh adalah meranking alternatif. Jadi di sini langkah yang sama dengan SAW itu adalah langkah pertama, kemudian langkah kedua, kemudian langkah ketiga, ya. Nah, kemudian langkah keempat dan seterusnya itu sudah menjadi ciri khas dari TOPSIS. Ya. Kemudian ini penjabaran untuk langkah-langkah dalam TOPSIS. Yang pertama tadi adalah membangun sebuah matrik keputusan. Jadi matrik keputusan X mengacu terhadap M alternatif yang akan dievaluasi berdasarkan N kriteria. Matriks keputusan X dapat dilihat dari persamaan berikut. Jadi di situ ada gambarnya X sama dengan A1 sampai M. Nah, di situ nanti isinya ada X11
sampai X1N atau XM1 sampai XMN. Jadi yang M itu adalah alternatif yang dinilai ya. Kemudian yang N itu adalah kriteria atau yang menjadi acuan penilaian. Jadi yang M itu adalah baris, sementara yang N adalah kolom ya. Makanya di situ ada keterangan di mana AI I-nya itu bisa 1, 2, 3 sampai M itu adalah alternatif yang mungkin. Kemudian XJ, J-nya itu 1, 2 sampai N juga itu adalah atribut di mana performansi alternatif diukur. Kemudian XIC adalah performansi alternatif AI dengan acuan atribut XJ. Nah, jadi artinya XIC itu adalah alternatif, kemudian nilai dari alternatif di atribut atau kriteria tertentu ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah membuat matrik keputusan yang ternormalisasi. Nah, di sini rumusnya juga beda ya dengan SAW. Jadi membuat keputusan ternormalisasi. Langkah normalisasinya sama, cuman cara pencariannya itu berbeda. Nah, di dalam TOPSIS untuk mencari normalisasi, RIJ sama dengan XIJ per akar ya sigma XIJ kuadrat. Nah, jadi XIJ-nya nanti itu dikuadratkan kemudian dijumlah ya. Kemudian di sini dengan I itu dia itu berarti baris ya. Nilainya itu bisa 1, 2, 3 sampai M. J juga nanti kolom isinya juga 1, 2, 3 sampai N ya. Jadi di mana RIJ adalah elemen dari matrik keputusan yang ternormalisasi R. XIJ adalah elemen matriks dari keputusan X. Jadi XIJ-nya itu nanti dia baris keberapa, kolom keberapa, nilai untuk baris keberapa, kolom keberapa. XIJ itu nilai dari baris ke I, kolom ke C. Ya, kalau X11 berarti nilai dari baris 1, kolom ke 1. Ya. Kemudian yang langkah selanjutnya adalah membuat matrik keputusan yang ternormalisasi terbobot. Jadi sama juga di SAW, di dalam TOPSIS ini juga ada bobotnya untuk tiap kriteria. Nah, bobotnya juga notasinya sama, W ya. Jadi di sini juga ada nanti W, makanya di sini W-nya itu ada W1, W2, W3 sampai WN. Ya. Kemudian di mana WC adalah bobot dari kriteria ke C ya. Kemudian J-nya itu sama dengan 1 ya. Rumusnya untuk normalisasi bobot matriksnya itu dinotasikan dengan V, maka di sini rumusnya VIJ sama dengan WJ kali RIJ. Nah, jadi nanti hasilnya adalah matrik keputusan yang ternormalisasi terbobot itu VIJ. Nah, VIJ itu didapat dari WJ kali RIJ. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Nah, solusi ideal positif itu biasanya dinotasikan dengan tanda A+, kemudian solusi ideal negatif dinotasikan dengan tanda A- atau A' ya. Nah, kemudian untuk rumusnya untuk mencari A+ atau A-, solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Nah, untuk yang A+ itu nanti adalah dicari nilai yang maksimum dari
beberapa alternatif dalam satu kriteria. Nah, kemudian kalau yang amin berarti nanti dicari nilai yang terkecil dari beberapa alternatif dalam satu kriteria. Jadi nanti dalam satu kolom itu nilainya ada apa aja. Nah, nilai yang tertinggi berapa itu masuk A+, dan nilai yang terendah itu dia masuk yang amin. Nah, nanti mungkin bisa lebih jelas dengan contoh soal. Langkah yang selanjutnya itu menghitung separasi ya. Separasi itu apa? Jadi separasi itu jarak alternatif dari solusi ideal positif. Kalau dia dinotasikan dengan S. Kalau yang berjarak dengan solusi ideal positif berarti dia notasinya S, ada tanda plusnya. Kemudian kalau separasinya untuk yang jarak dari solusi ideal negatif, maka tandanya S min. Nah, yang kita cari itu adalah SI plus dan SI min. Nah, untuk SI plus itu rumusnya adalah VIJ dikurangi VJ plus dipangkatkan kemudian baru diakar ya. Jadi di sini nilai V yang ke IJ dikurangi nilai V. Nilai V itu nilai yang positifnya tadi ya, kemudian diakarkan, dipangkatkan baru diakar. Nah, kalau yang SI min itu nilai V yang ke IJ ya dikurangi nilai V min-nya untuk kolom yang ke J tadi. Nah, kemudian dipangkatkan juga, pangkatkan 2 baru kemudian diakar. Nah, jadi di sini sudah ada keterangannya. SI min itu adalah jarak alternatif ke I dari solusi ideal negatif. VIJ adalah elemen dari matrik keputusan yang ternormalisasi terbobot. Jadi VIJ itu dia nanti yang ada di dalam baris dan kolom itu, baris ke-1 kolom ke-1, baris ke-5 kolom ke-5, atau baris ke-5 kolom ke-4 ya. Kemudian VJ plus itu adalah elemen matriks solusi ideal positif tadi yang kita cari ya, menggunakan A plus dan A min juga. VJ juga sama, elemen matriks solusi ideal negatif ya. Kenapa disebutnya matrik? Karena kan dia nanti terdiri dari baris dan kolom juga untuk solusi ideal positif ini. Nah, kemudian menghitung kedekatan relatif terhadap solusi ideal positif ya. Kedekatan relatif dari setiap alternatif terhadap solusi ideal positif itu bisa dihitung dengan menggunakan ini. CI plus sama dengan SI min, S ke I min dibagi S ke I min ditambah S ke I plus ya. Nah, itu. Kemudian harusnya nilai CI CI plus itu dia nilainya di antara 0 dan 1. Jadi kalau kamu nanti ngitung ternyata hasilnya 2, berarti salah ya. Jadi dia harus diteliti lagi. Kok CI saya nilainya 2,5. Nah, karena nilai yang tertinggi itu 1, berarti ada perhitunganmu yang salah. Jadi nanti harus ulang lagi atau diteliti lagi perhitungannya. Ya, sama dengan I-nya itu bisa diisi 1, 2 sampai M baris ya. Nah, kemudian di sini ada keterangan di mana CI plus adalah kedekatan relatif dari alternatif ke I terhadap solusi ideal positif. SI plus adalah jarak alternatif ke I dari solusi ideal positif, dan SI min itu nanti adalah jarak alternatif ke I dari solusi ideal negatif. Nah, baru yang langkah terakhir itu bisa ketemu hasilnya dan bisa terbentuk perankingan. Nah, jadi alternatifnya bisa diurutkan dari nilai C plus terbesar ke nilai terkecil. Kemudian alternatif dengan nilai C plus terbesar itu merupakan solusi yang terbaik. Oke, selanjutnya supaya lebih jelas kita langsung ke contoh soal. Contoh soal 1.
Nah, di sini ada perusahaan ABC akan mengembangkan usahanya di Kalimantan Timur. Nah, dia itu akan memilih lahan atau tempat sebagai lokasi yang nanti akan didirikan untuk cabang usahanya. Nah, di sini sudah ada 4 alternatif yang didapatkan untuk menjadi lokasi. Nah, ada 4 kota, yaitu Samarinda, Bontang, Sangatta, dan Tenggarong. Kemudian dalam penilaiannya itu, dalam pemilihan lokasi itu ada 5 hal yang digunakan untuk menilai atau memilih lokasinya. Yang pertama apa? Ada harga tanah, yang kedua air, yang ketiga SDM, yang keempat UMR, dan yang kelima itu adalah pajak. Nah, di sini sama. Jadi di Topsis itu juga mengenal benefit dan cost. Nah, istilah benefit dan cost-nya juga sama dengan yang di SAW. Jadi kalau benefit itu semakin tinggi nilainya, maka semakin tinggi skornya. Kalau cost itu semakin tinggi nilainya, maka semakin rendah skornya. Maka di sini dari 5 ini, harga tanah ini adalah nanti dia cost, kemudian yang lainnya adalah benefit. Nah, kemudian bobot penilaian untuk 5 hal atau 5 kriteria itu nilainya itu kalau 1 sangat buruk, 2 buruk, 3 cukup, 4 baik, dan 5 sangat baik. Nah, jadi sebenarnya nanti di lapangan itu datanya atau hasil nilainya itu sangat buruk, buruk, cukup, baik, sangat baik. Nah, nilai-nilai itu kemudian dikonversi menjadi angka. Jadi kalau sangat buruk berarti nilainya 1. Kalau buruk nilainya 2. Kalau cukup nilainya 3. Kalau baik nilainya 4. Kalau sangat baik nilainya 5. Nah, kemudian kita lakukan langkah yang pertama. Ya. Ini sebelum langkah pertama. Jadi ini datanya. Data yang sudah diterima bahwa di sini ada 4 alternatif, kemudian ada 5 kriteria. Alternatifnya Samarinda, Bontang, Sangatta, dan Tenggarong. Kriterianya harga tanah, air, SDM, UMR, dan pajak. Nah, di sini sudah ada nilainya. Untuk Samarinda harga tanahnya itu nilainya 2, airnya 4, SDM-nya 5, UMR-nya 2, dan pajaknya 2. Nah, begitu juga seterusnya sampai dengan Tenggarong itu harga tanahnya 3 skornya. Airnya itu skornya 5, SDM-nya skornya 3, UMR-nya skornya 4, dan pajaknya skornya 5. Nah, di sini ada tabel bobot kriteria. Nah, bobot kriterianya itu harga tanahnya 4, air itu 5, SDM-nya itu bobotnya 2, UMR ini bobotnya 5, dan pajak ini bobotnya 3. Nah, ini yang berbeda dengan metode SAW. Di bobot di metode SAW itu dia biasanya di SAW itu dalam bentuk persen, di mana nanti dijumlahkannya itu dia harus berjumlah 100%. Nah, sementara untuk di Topsis ini bobot kriterianya itu dinilai berdasarkan sama dengan menilai untuk alternatif ini. Nah, jadi ada skornya ini 5 hal ini kepentingan, misalnya sangat buruk, buruk, cukup, baik, dan sangat baik. Jadi bobotnya untuk tiap kriteria ini menggunakan ini. Jadi nilainya adalah harga tanah 4, harga air 5, harga SDM 2, harga UMR itu 5, kemudian pajaknya itu nilainya 3. Nah, ini yang ada di Topsis. Ada juga yang menggunakan untuk bobot itu dia pakai fazi, nilai fazi. Nilai fazi itu misalnya kalau kurang itu 0,25 atau 0,25, sedang itu misalnya 0,5,
kemudian baik 0,75, kemudian sangat baik nilainya 1. Nah, ada yang memakai untuk bobot, pemberian bobot menggunakan nilai seperti itu juga bisa ditopsis ya. Jadi kalau ditopsis nanti jangan kamu cari, lu kok ini jumlahnya kurang dari 100% Bu. Nah, karena di dalam topsis itu dia menilainya bukan seperti itu. Jadi dia menilainya sama skornya itu, dia kasih skor nilai untuk setiap alternatif di dalam kriteria berdasarkan kepentingannya atau kalau misalnya buruk, sangat buruk, kemudian cukup, baik, sangat baik. Nah, itu. Kemudian next. Nah, ini mulai menjawab. Jadi yang pertama itu membangun sebuah matriks keputusan. Jadi dari tabel tadi, setelah penilaiannya tadi sudah diinputkan ya, penilaiannya sudah diinputkan, maka ini matriksnya sebenarnya dalam bentuk matriks seperti ini. Nah, kemudian membuat matriks keputusan yang ternormalisasi. Nah, membuat matriks keputusan yang ternormalisasi. Jadi nanti matriks yang tadi nilainya itu masih berupa nilai dari lapangan. Nah, itu akan kita hitung normalisasinya ya, sehingga nanti nilainya itu menjadi nilai yang ternormalisasi. Nah, di dalam rumusnya normalisasinya itu adalah RIJ sama dengan XIJ per akar XIJ kuadrat. Nah, berarti dicari dulu untuk disum ya, di jumlah. Nah, dicari dulu nih untuk tiap kolom ya, untuk tiap kolom itu. Nah, rumusnya pakai XN sama dengan akar sigma I sama dengan 1 sampai M XIJ kuadrat. Jadi itu nanti dijumlahkan. Nah, jadi contohnya nih 2 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2, atau 2 kali 2 tambah 4 kali 4 ditambah 2 kali 2 ditambah 3 kali 3. Hasilnya berapa nanti di akar. Nah, ketemulah 0,745 ya. Jadi ini penjumlahan dalam satu kolom atau kriteria. Nah, untuk 4 alternatif ini di dalam kolom kriteria harga tanah, nah itu 5,745 itu didapatkan dari 2 kali 2 ditambah 4 kali 4 ditambah 2 kali 2 ditambah 3 kali 3. Nah, hasilnya setelah dijumlahkan berapa, kemudian di akar. Nah, ini hasilnya ketemunya 5,745. Begitu juga dengan air, SDM, UMR, dan pajak. Pajak ini 6,481 itu juga didapat dari mana? 2 kali 2 ditambah 3 kali 3 ditambah 2 kali 2 ditambah 5 kali 5 di akar. Nah, ketemunya 6481. Nah, kalau akar sigma XIJ kuadratnya sudah ketemu, maka kita hitung untuk normalisasinya. Normalisasinya itu rumusnya adalah RIJ sama dengan XIJ per akar sigma XIJ kuadrat. Nah, ini tadi XIJ akar sigma XIJ kuadratnya sudah ketemu semua, maka untuk mencari, ini yang jadi contoh nih yang ditunjukkan anak panah yang merah. Untuk alternatif Samarinda di kriteria harga tanah. Dari mana ini ketemu 0,348? 0,348 ini didapat dari 2 dibagi 5,745. Sementara ini yang Tenggarong di kolom harga tanah
0,522 ini didapat dari 3 dibagi 5,745. Nah, itu ya. Kemudian yang lainnya juga sama, hitungannya pakai rumusnya sama. Jadi kalau misalnya nanti pajak untuk Samarinda yang kolom pajak ketemunya 0,309, itu didapatnya dari 2 dibagi 6,481 karena XIC ya, X untuk alternatif Samarinda kolom pajak nilainya itu kan 2. Nah, kemudian dibagi akar sigma I sama dengan 1 sampai M XIC kuadrat itu 6,481 ya. Nanti akan perhitungannya ada di Excel untuk lebih jelasnya. Nah, kemudian setelah tadi normalisasi ketemu, maka sekarang membuat matrik keputusan yang ternormalisasi terbobot. Nah, rumusnya itu adalah VIJ sama dengan WIJ kali RIJ. Maka ini bobotnya, kemudian dihitung. Nah, dihitungnya dari mana? Ini yang Bu Sri kasih tanda anak panah merah ya. Untuk alternatif Bontang kriteria air ketemunya itu 1,846. Dari mana? Dari ini. Nah, untuk kriteria air bobotnya itu 5. Berarti 5 dikali RIJ-nya berapa untuk Bontang, kemudian kolom air. Nah, kita cari untuk Bontang kolom air. Bontang kolom air 0,369. Jadi 0,5 dikali 0,369 hasilnya 1,846. Kemudian yang ditunjuk anak panah biru untuk alternatif Samarinda kriteria pajak ketemunya ada 0,962. Dari mana? Dari WJ. WJ itu berarti untuk bobot kriteria pajak itu adalah 3 dikali RIJ-nya untuk alternatif Samarinda kriteria pajak. Alternatif Samarinda kriteria pajak yaitu 0,309. Maka 3 kali 0,309 hasilnya 0,926. Ya, kemudian ini masih ada contoh lagi, 2 contoh lagi cara ngitung. Yang ungu atau pink ini tanah panah pink atau ungu didapatkan 2,315. Itu dari mana? Dari bobotnya pajak yaitu 3 dikali untuk nilai alternatif Tenggarong kriteria pajak. Nah, kita cari alternatif Tenggarong kriteria pajak nilainya berapa? Alternatif Tenggarong kriteria pajak nilainya 0,772. Berarti 3 kali 0,772 hasilnya 2,315. Dan yang terakhir itu adalah untuk normalisasi terbobot Tenggarong kriteria harga air. Di situ ada 2,08 2,089. Itu dari mana? Dari bobotnya kriteria harga tanah 4 dikali RIJ Tenggarong kolom atau kriteria harga tanah. Kita lihat RIJ-nya Tenggarong harga tanah nih 0,522. Berarti 4 kali 0,522 sama dengan 2,089. Nah,
semuanya ya, untuk semua baris kolom ini semuanya dihitung semuanya. Ini saya hanya memberikan 4 contoh perhitungannya dari mana. Saya menjelaskannya 4 contoh supaya waktunya tidak terlalu lama. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan matriks solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Nah, di sini ada rumusnya, sudah jelaskan di slide sebelumnya bahwa untuk A+ itu dia mencari nilai max dalam satu kolom ya. Jadi V1+, V2+, V3+ sampai Vn+ itu nilainya yang paling tinggi itu mana? Nah, itu kita masukkan ke A+ atau solusi ideal positif. Kemudian kalau nilai minimum berarti kita masukkan ke A min ya, atau solusi ideal negatif. Nah, kalau di SAW untuk kriteria yang benefit dan cost itu mempengaruhi di perhitungan normalisasi. Nah, untuk di TOPSIS untuk kriteria benefit dan cost itu mempengaruhi di penentuan atau nilai solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Nah, di situ ada catatan ya, di situ aja catatan. Jika kriteria bersifat benefit makin besar makin baik, maka Y+ itu A+ ya, maka nilai solusi ideal positifnya itu sama dengan max, berarti yang tertinggi, dan nilai solusi ideal negatifnya itu sama dengan min, berarti nilai yang terendah. Nah, tapi jika kriteria bersifat cost makin kecil makin baik, maka solusi ideal positif A+ atau Y+ nya itu sama dengan min, nilai yang paling kecil. Dan nilai solusi ideal negatif atau A- atau Y- itu sama dengan max atau nilai yang tertinggi. Jadi dibalik. Nah, jadi di sini pengaruhnya benefit dan cost itu adalah di penentuan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Karena kalau cost itu terbalik, malah solusi ideal positif itu nilai yang paling kecil, solusi ideal negatifnya itu nilai yang paling besar. Nah, kalau benefit, solusi ideal positifnya yang paling besar, solusi ideal negatifnya yang paling kecil. Nah, ini di contoh ini sudah ada nih. Jadi Samarinda tadi setelah dihitung nilai normalisasi terbobotnya itu ketemunya Samarinda untuk di harga tanah itu ada 1,393. Kemudian Bontang untuk yang di kriteria harga tanah itu nilainya 2,785. Sangatta di harga tanah itu nilainya 1,393. Kemudian Tenggarong di kriteria Tenggarong itu juga nilainya 2,089. Nah, jadi untuk dalam satu kriteria itu di harga tanah nilai paling besar berapa, nilai paling kecil berapa? Ternyata nilai paling besarnya itu adalah nilai paling kecilnya itu 1,393 dan nilai paling besarnya itu 2,785. Nah, karena tadi harga tanah itu cost, maka nilainya solusi ideal positifnya itu adalah nilai yang paling kecil, yaitu 1,393. Sementara solusi ideal negatifnya itu nilai max, nilai yang paling besar, yaitu 2,785. Nah, ketemulah untuk solusi ideal positif dan solusi ideal negatif di kriteria harga tanah itu ada
1,393 dan 2,785. Nah, untuk air minum, untuk air, kriteria air juga sama. Jadi untuk mencari solusi ideal positif, karena air tadi benefit, jadi dia nilai solusi ideal positif itu nanti yang diambil yang max, dan solusi ideal negatif diambil yang min. Nah, nilai max dari dalam satu kolom kriteria air itu berapa? Situ kan ada nilai 2,462, 1,846, kemudian ada 2,462, kemudian ada 3,077. Maka nilai yang paling tinggi itu adalah 3,077. Jadi solusi ideal positifnya atau A plusnya itu adalah 3,077. Sementara solusi ideal negatif atau A minnya adalah nilai paling rendah, yaitu 1,846. Nah, begitu seterusnya untuk SDM, UMR, dan pajak. Nanti silakan bisa kalian cek nilainya benar atau tidak. Kalau misalnya ada yang salah karena Bu Sri kurang teliti, nanti kalian boleh revisi atau memberikan masukan kepada Bu Sri. Mudah-mudahan ini sudah, saya hitung sih sudah benar semua ya, tapi siapa tahu ada yang kurang teliti. Nanti kamu coba dihitung, dilihat lagi ya. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah menghitung separasi jarak. Menghitung separasi, yaitu jarak alternatif dengan solusi ideal positif. Nah, jadi tadi setelah ada di matrik normalisasi terbobot, kemudian sudah ketemu A plus dan A minnya, maka sekarang dicari separasi jaraknya. Nah, untuk menghitung jarak itu, untuk yang jarak dengan solusi ideal positif atau SI plus, itu rumusnya akar sigma J sama dengan I sampai N ya. Kemudian VIJ dikurangi VJ plus kuadrat. Nah, berarti nanti ini nilai normalisasi terbobot Samarinda di kriteria tanah dikurangi jaraknya tadi, A plusnya yang di harga tanah ya. Kemudian untuk nilai Samarinda di kriteria air nanti dikurangi dengan nilai A plusnya kriteria air. Nah, itu nanti kalau sudah dikurangi di akar dulu, baru nanti dijumlahkan. Nah, ketemulah ini separasinya ini. Jadi hasilnya ini ada 2,128, 2,231, 1,714 dan 0,884. Nah, kemudian kalau yang minus ya berarti dikurangi dengan yang yang amin atau yemin. Nah, sama rumusnya ya, cuman pengurangnya yang berbeda. Nah, kemudian ketemulah separasi jarak alternatif dari solusi ideal positif dan jarak alternatif dari solusi ideal negatif atau SI plus dan SI min. Nah, kemudian kalau sudah, akhirnya bisa menghitung kedekatan relatif terhadap solusi ideal positif dan ranking alternatif, atau kita bisa sebut juga nilai preferensi. Kita cari CI-nya tadi. Nah, CI itu tadi rumusnya kan SI min dibagi SI min plus SI plus. Nah, dari mana ini didapat? Untuk nilai preferensi 0,0448 itu didapat dari nih, SI min-nya itu 1,7
28 dibagi 1,728 dikurangi 2,128. Nah, hasilnya itu adalah 0,448. Nah, ternyata nilai preferensi ini hasilnya semuanya adalah tidak ada yang lebih dari 1, maka betul perhitungan CI-nya ini. Nah, setelah itu di ranking lah. Berarti nilai yang paling tinggi itu berarti ranking ke 1, nilai yang selanjutnya 2, langsung selanjutnya 3, dan selanjutnya 4. Nah, dari hasil nilai preferensi dan hasil perankingan ya, didapat kesimpulan atau solusi bahwa alternatif yang menjadi alternatif terbaik atau alternatif yang bisa menjadi solusi itu adalah Kota Tenggarong yang bisa dijadikan lokasi untuk pengembangan perusahaan ABC. Jadi berdasarkan TOPSIS, perhitungan TOPSIS, maka dari 4 kota yang akan menjadi alternatif untuk lokasi pengembangan perusahaan ABC itu tadi, ternyata Tenggarong itu yang mempunyai nilai yang besar. Jadi ada kemungkinan bahwa Tenggarong inilah nanti yang akan dipilih sebagai alternatif lokasi pengembangan oleh perusahaan ABC. Nah, itu berkaitan dengan metode TOPSIS ya. Berkaitan dengan metode TOPSIS yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga dipahami, dan tidak usah khawatir karena setelah video pembelajaran ini ada lanjutannya berkaitan dengan cara perhitungan TOPSIS menggunakan Excel. Nah, di dalam video yang kedua nanti kalian bisa sama-sama untuk menghitung, kemudian nanti bisa dicek dari rumusnya yang ada di Excel itu apakah benar sesuai dengan rumus yang ada di TOPSIS atau tidak, dan nanti dibuktikan apakah hasilnya sama dengan yang di slide presentasi kali ini. Oke, begitu untuk presentasi materi pembelajaran pertemuan kelima ini. Kemudian seperti biasa, jika ada pertanyaan bisa di-share melalui grup WA, dan nanti untuk latihan soal akan Ibu share melalui e-learning. Jadi nanti silakan dicek di e-learning untuk materi kuliah, kemudian untuk tugas dan atau kuisnya. Begitu, saya ucapkan terima kasih karena sudah melihat video ini dan mempelajarinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.